Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas R4D. Pada hari ini kami akan menyampaikan materi statistika lanjut tentang uji rata-rata tidak berpasangan dengan dosen Ibu Fatwa Fatimah Nur Saada MPD. Sebelum mulai presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 1. Hasudunga Simanjuntak dengan MPM 202013500347. Yang kedua ada Huda Nur Rohman dengan MPM 202013500346, dan saya sendiri Novia Hakim dengan MPM 202013500304, dan Medio Putri Sitompul dengan MPM 202013500497. Uji rata-rata tidak berpasangan. Biasanya, uji rata-rata tidak berpasangan ini sering disebut dengan independent sample test, yang artinya ialah jika terdapat dua kelompok data yang kemudian diambil masing-masing sampelnya untuk diuji mana yang lebih besar, atau apakah ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Kemudian, fungsi dari uji rata-rata tidak berpasangan ini yaitu 1. Dapat membandingkan antara dua kelompok sampel dari dua populasi yang berbeda. Yang kedua, dapat membandingkan data kelompok eksperimen dengan data kelompok kontrol. Yang ketiga, dapat membandingkan peningkatan data kelompok eksperimen dengan peningkatan data kelompok kontrol. Maka dapat dilakukan pengujian hipotesis komparasi dengan uji tes sebagai berikut. H0 yaitu mu A sama dengan mu B, di mana rata kelompok populasi A sama dengan rata kelompok populasi B, yaitu H1 mu A tidak sama dengan mu B, di mana rata kelompok A tidak sama dengan rata kelompok B. Mu A yaitu rata data kelompok eksperimen atau rata peningkatan data kelompok eksperimen. Mu A yaitu rata data kelompok kontrol atau rata peningkatan data kelompok kontrol. Yang digunakan jika varian populasi diketahui yaitu T sama dengan X bar A dikurang X bar B per akar dari varian kelompok eksperimen per banyaknya sampel kelompok eksperimen ditambah varian kelompok kontrol per banyaknya sampel kelompok kontrol. Rumus yang digunakan jika varian populasi tidak diketahui yaitu T sama dengan X bar A dikurang X bar B per simpangan baku gabungan akar dari 1 per banyaknya sampel kelompok eksperimen ditambah 1 per banyaknya sampel kelompok kontrol, di mana rumus simpangan baku gabungan yaitu simpangan baku gabungan sama dengan akar dari banyaknya sampel kelompok eksperimen dikurang 1 dikali varian kelompok eksperimen ditambah banyaknya sampel kelompok kontrol dikurang 1 dikali varian kelompok kontrol per banyaknya sampel kelompok eksperimen ditambah banyaknya sampel kelompok kontrol dikurang 2. Contoh uji rata-rata tidak berpasangan beserta langkah-langkah penyelesaiannya. Diadakan penelitian tentang perbandingan nilai akhir siswa yang menggunakan metode demonstrasi dengan metode expository atau konvensional dalam pembelajaran geometri. Langkah pertama yaitu menentukan H0 dan H1 dalam bentuk kalimat. H0 yaitu nilai akhir geometri siswa yang menggunakan metode demonstrasi tidak lebih tinggi atau sama dengan siswa metode konvensional. H1 yaitu nilai akhir siswa yang menggunakan metode demonstrasi lebih tinggi dari siswa yang menggunakan metode konvensional. Langkah kedua yaitu menentukan H0 dan H1 dalam bentuk statistik, yaitu di mana H0 sama dengan rata data kelompok eksperimen lebih kecil daripada rata data kelompok kontrol, dan H1 yaitu rata data kelompok eksperimen lebih besar daripada rata data kelompok kontrol. Langkah ketiga yaitu membuat tabel penolong, yaitu skor perolehan hasil pembelajaran geometri, yang dimana kelas kontrol yang dilambangkan dengan X1 ada nilai 35,
dan seterusnya sampai ke bawah dengan sigma 1169, dan kelas eksperimen yang dilambangkan dengan X2 yaitu 48 sampai dengan ke bawah dengan sigma 1372, dan ada X1 kuadrat dengan jumlah 1225 dengan sigma 71575, dan X2 kuadrat dengan jumlah 2304 dengan sigma 95832. Dan langkah yang keempat yaitu menghitung varian kelas kontrol dari varian kelas eksperimen. Yang pertama yaitu varian kelas kontrol. SK kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat per N dikurang 1, yaitu SK kuadrat sama dengan 71.575 dikurang 1169 kuadrat per 20 dikurang 1, dengan hasil akhir yaitu 170,892. Varian kelas eksperimen. SE kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat per N dikurang 1. SE kuadrat sama dengan 95.832 dikurang 1372 kuadrat per 20 dikurang 1 sama dengan 95.832 dikurang 1.882.384 per 20 per 19 sama dengan 95.832 dikurang 94.119,2 per 19 sama dengan 1712,8 per 19, maka hasilnya menjadi 90,147. Langkah 5 yaitu menghitung nilai rata-rata kelas kontrol dan kelas eksperimen. X bar K sama dengan sigma X1 per N, maka X bar K sama dengan 1169 per 20 sama dengan 58,45. X bar E sama dengan sigma X2 per N, maka X bar E sama dengan 1372 per 20 sama dengan 68,6. Langkah 6 yaitu menghitung simpangan baku gabungan. S gabungan sama dengan akar dari NA dikurang 1 dikali SA kuadrat ditambah NB dikurang 1 dikali SB kuadrat per NA ditambah NB dikurang 2. Maka S gabungan sama dengan akar dari 20 dikurang 1 dikali 170,892 ditambah 20 dikurang 1 dikali 90,147 per 20 ditambah 20 dikurang 2. Maka S gabungan sama dengan akar dari 19 dikali 170,892 ditambah 19 dikali 90,147 per 38. Maka S gabungan sama dengan akar dari 3246,948 ditambah 1712,793 per 38. Maka S gabungan menjadi akar dari 130,5195. Maka hasil dari S gabungan adalah 11,425. Langkah 7 yaitu menentukan nilai T hitung. T sama dengan X bar A dikurang X bar B per S gabungan dikali akar dari 1 per NA ditambah 1 per NB. Maka T sama dengan 68,6 dikurang 58,45 per 11,425 dikali akar dari 1 per 20 ditambah 1 per 20. Maka T sama dengan 10,15 per 11,425 dikali akar dari 0,1. T sama dengan 10,15 per 11,425 dikali 0,316. Maka T sama dengan 10,15 per 3,6103
0,03, maka T menjadi 2,81. Maka diperoleh nilai T hitung sama dengan 2,81. Selanjutnya langkah 8, yaitu menentukan nilai T tabel dan membandingkan dengan nilai T hitung yang didapat. Penentuan nilai T tabel berdasarkan pada taraf signifikan tertentu. Kita misalkan saja alfa sama dengan 0,05, DK sama dengan NA tambah NB dikurang 2. Maka T tabel tersebut adalah alfa sama dengan 0,05, DK sama dengan 20 tambah 20 dikurang 2 sama dengan 38. Karena nilai T tabel tidak ada DK sama dengan 38, maka dilakukan dengan menggunakan rumus interpolasi. C sama dengan C0 ditambah C1 dikurang C0 per B1 dikurang B0 dikali B dikurang B0. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari sudungan tentang rumus interpolasi, yaitu dengan rumus C sama dengan C0 ditambah C1 dikurangi C0 per B1 dikurang B0 dikali B dikurang B0, dengan keterangan C itu nilai tabel yang dicari, C0 itu nilai tabel dari DK 30, C1 nilai tabel dari DK 40, dan B1 itu DK dari 40, dan B0 DK dari 30, dan B sendiri itu DK dari data, sehingga diperoleh C sama dengan 2,042 ditambah 2,021 dikurangi 2,042 dibagi 40 dikurangi 30 dikali 38 dikurangi 30, sehingga sama dengan 2,042 ditambah negatif 0,021 dibagi 10 dikali 8, sehingga diperoleh 2,042 ditambah min 0,0021 dikali 8 sama dengan 2,042 ditambah dikurangi 0,0168 dengan sehingga C itu bernilai 2,0252, sehingga dibulatkan jadi 2,03. Maka didapat nilai tabel untuk taraf signifikan 0,05 dengan DK 38. Nilai tabelnya itu sama dengan 2,03. Setelah diperoleh nilai T hitung dan T tabel, maka langkah selanjutnya, langkah 9, yaitu pengujian hipotesis. Adapun ketentuan pengujian hipotesis yaitu jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 itu diterima. Namun jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Sehingga hasil dari T hitung itu sama dengan 2,81 dan T tabel 2,03. Sehingga maka H0 itu ditolak karena T hitung lebih besar dari T tabel. Dan langkah terakhir, yaitu langkah ke-10, yaitu menarik kesimpulan. Dari data atau sampel tersebut diperoleh tingkat kepercayaan nilai akhir siswa yang menggunakan metode demonstrasi lebih tinggi secara signifikan dari siswa yang menggunakan metode konvensional pada pembelajaran geometri. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang uji rata-rata tidak berpasangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.